Ya. Ya. Yang ketiga ada mahasiswa. Untuk menjadi mahasiswa yang memiliki kapasitas keilmuan yang memadai, tentu ada hal-hal yang harus kita lalui. Pertama, secara akademik. Yang kedua, secara non-akademik. Yang secara akademik itu kita selalu ikut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam kampus kita, mulai dari jurusan sampai universitas. Secara formal, Anda sudah membayar dan seterusnya sampai sudah ikut kuliah. Dalam perkuliahan itu, Anda punya hak. Yang pertama, Anda punya hak untuk diajar dengan baik oleh dosen yang berprofesional. Ingat ya? Karena itu apabila ada dosen yang malas, kamu punya hak untuk melapor ke ketua prodi, melapor ke pimpinan. Dosen itu adalah mitra Anda. Tanpa Anda dosen tidak mengajar, tanpa dosen Anda bukan mahasiswa. Karena itu dosen tidak boleh terlalu egois, tidak boleh terlalu arogan, tidak boleh terlalu menganggap ente mahasiswa. Ingat. Kita punya hak setara, yaitu menuntut ilmu. Dengan catatan, kita sendiri yang harus mengerti tentang karakter dosen. Kita sendiri yang harus mengikuti aturan-aturan kuliah sebagaimana disampaikan oleh dosen. Maksudnya begini, kalau kuliahnya jam 7, Ay, keluar pa po ang mga tao. Bisa enggak yang lain diam dulu ya? Dosen itu suka kalau mahasiswanya punya catatan. Dosen itu suka kalau mahasiswa itu selalu bertanya. Dan dosen itu suka kalau mahasiswa itu mengkritik. Untuk apa catatan? Untuk apa bertanya? Untuk apa mengerti? Itu proses pembinaan, proses latihan, bagaimana cara berpikir yang sistematis, cara menulis yang secara saintifik, dan berbuat secara etis. Kalau mahasiswa tidak punya catatan, ingat ya, mahasiswa tidak bertanya, mahasiswa tidak pernah mengkritik, lantas apa yang menjadi penilaian dosen? Ya, karena itu harus lakukan yang saya katakan. Setiap pertemuan kamu perkenalkan diri, kamu berikan pertanyaan, kamu punya catatan kuliah, dan kamu bisa mengkritik dosen kalau salah. Insya Allah secara prestasi, secara akademik, Anda bisa dapat 4. Itu yang saya wakili beberapa teman. Sebaliknya kalau tidak ada catatan, tidak pernah Tom bertanya, tidak pernah juga mengkritik dosen, apa yang menjadi penilaian dosen? Jangan heran kalau IPK-nya atau nilainya tidak pernah dapat 4. Karena dalam prinsip filsafat, kamu bertanya, aku tidak menjawab. Tetapi kamu bertanya, aku menemani kamu untuk mencari jawaban. Itu prinsip kita itu. Ya, ingat, saya tidak mengajarkan Anda, tetapi saya menemani Anda. Ya. Saya tidak mengajarkan Anda, tetapi saya menemani Anda. Ya? Itu prinsip. Apa yang kamu berikan kepadaku dalam misalnya uang, dalam bentuk uang Rp1.000 untuk pinjam, maka
perjanjiannya saya harus ganti uangmu Rp1.000. Berarti tidak ada penambahan. Akan tetapi apa yang aku tanyakan kepada Usni putri Audia, ya. Dan saya bilang, di mana kamu tinggal? Maka Usni putri Aulia menjawab, saya tinggal di ini, saya begini-begini. Maka satu pertanyaanku, saya mendapat pengetahuan lebih dari satu dari hasil pertanyaan. Sama begini, ada laki-laki datang kepada Afriani dan bilang begini, apa namanya, Pak, apa cewek datang, cowok datang, Afriani, bisakah aku mencintaimu? Kamu tidak boleh menjawab ya. Kamu harus mengatakan cinta apa dulu. Halo, sorry, ini acara bukan Usuluddin ya? LDF. Ini saya punya pengantar tadi itu the Faith and the Islamic Philosophy Department. Sorry. Ternyata LDF balik. Makanya saya bilang, kenapa ini orang LDF ini bahasanya luar biasa ini, ya? Ada Pak Rahmat Sandi balik. Oke, terima kasih. Itu perlunya juga saya bertanya. Saya lihat di sini Afriani FTK. FTK berarti Fakultas Teknik. Tarbiyah dan Keguruan. Usni Putri Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Iya ya. Kemudian Ibnu Qayyim Putri Wahda Fakultas FEBI. Asma Fakultas Tarbiyah Keguruan. Ini Usuluddin ini Yogi ya. Kemudian Musdalifah ya. Apa ini Trilasmi Amma ya. Jadi banyak fakultas. Siapa itu berita di sini? Saya juga berita. Halo. Ini orang yang kalau saya berita dia tidak kasihan mood, itu tidak terkait. Ya. Keolahan mie akhirnya. Itu. Dia bicara tapi dia tidak terkait. Halo. Coba moderator, host. Coba kasih tahu dulu itu. Bisa bicara begitu, kan? Sudah. Oke. Karena itu dalam tradisi filsafat, hidup ini pantarei, mengalir terus. Apa maksudnya? Kalau kita mau menjadi mahasiswa yang prestasi secara akademik, sejak dosen itu start mengajar sampai pada finish, Anda tidak boleh melakukan sesuatu. Harus fokus. Karena apa yang disampaikan oleh dosen itu, kita pahami, kita catat, kita ingat, kita maafkan. Ingat, kalau kita melalaikan waktu, maka kita tidak akan bisa peroleh lagi apa yang dikatakan tadi. Hidup pantarei, mengalir terus. Apa yang saya katakan 10 menit yang lalu, Anda tidak bisa dapatkan. Atau contoh yang lain. Ya. Contoh-contoh yang lain. Putri Wahda Jafar. Kemarin mandi pagi jam 9. Tadi jam berapa kamu mandi? Jam 9 juga. Pasti berbeda waktu kemarin dengan tadi. Kalaupun sama, posisi berbeda. Boleh jadi dia menghadap ke barat, tapi tadi menghadap ke barat laut. Jadi itu intinya bahwa di dalam hidup ini selalu mengalir pantarei. Karena sesuatu itu mengalir, janganlah kamu biarkan dia lalu begitu saja di hadapan Anda. Baik. Yang kedua, saya sebenarnya ini motivasi kepada peserta baru ya.
dari LDF, LDK, Jamia, LDF dan seterusnya. Ulil Albab dan seterusnya. Pokoknya semua lembaga dakwah di fakultas yang di bawah naungan LDK Jamia itu tidak diragukan 90%. Karena sudah beberapa peneliti yang melakukan penelitian tentang hubungan intelektualitas dan spiritualitas kalangan mahasiswa aktif lembaga dakwah fakultas atau lembaga dakwah Al-Jamiah. Ternyata mereka memiliki kemampuan lebih daripada yang lain, termasuk hubungan muda-mudi. Hubungan muda-mudi. Jarang itu LDF itu pacarannya hot-hot. Jarang. Kalau punya pacaran ya apa istilahnya? Takrub ya, takrub tuh. Apa nama? Jarak jauh ya, saling kenal-kenal, lama-lama datang melamar ya. Oke. Baik. Karena itu unsur lain yang bisa mempengaruhi bagaimana kita meningkatkan prestasi akademik, setiap bulan harus beli buku. Tapi kan sekarang tidak ada buku, jarang lagi beli buku. Tapi mestinya harus beli buku. Ingat ya, harus beli buku 1 biji 1 bulan. Meskipun ada di YouTube, ya, ada di media, ada di internet. Itu yang kita peroleh dari Google itu tidak sempurna. Tidak lengkap. Bagusnya itu cari buku. Mohon maaf, misalnya saya punya buku mungkin lebih kurang 12. Salah satunya itu ada namanya Teologi Damai. Hari ini mungkin orang 5 tahun, 6 tahun yang lalu mungkin orang tidak peduli terhadap itu. Tapi hari ini lari saya punya buku tentang bagaimana moderasi beragama. Saya 10 tahun yang lalu moderasi beragama saya sudah amalkan. Setiap bulan kita bergilir silaturahim. Bulan ini kita ke gereja, bulan depan kita ke kelenteng, bulan depan kita ke wihara, bulan depan kita ke pura, bulan depan kita ke masjid. Jadi kita keliling pertemuan pada tempat-tempat ibadah. Disitulah ilmu yang kita peroleh dan juga akan meningkatkan hubungan toleransi yang baik. Karena itu bagaimana bisa muncul toleransi kalau kita tidak akrab? Bagaimana bisa memunculkan keakraban kalau kita tidak mencintai? Bagaimana bisa kita tidak mencintai kalau kita tidak saling kenal? Bagaimana kita bisa kenal kalau kita tidak pernah memulai dengan pertanyaan? Karena itu terkadang kita bertanya, Nur Asma, kamu agama apa? Ya, kalaupun Islam, kamu aktif di mana? Di Wahdah. Kenapa anda pakai cadar? Kamu ikut di Salafi, kenapa begini? Kenapa begini? Dengan bertanya, dengan berkomunikasi, di situ kita terjadi transfer perasaan. Ditahu itu. Oh ini kalau namanya namanya misalnya Musdalifah, oh orangnya begini, ya. Namanya misalnya namanya Yogi, oh, orangnya begini, ya. Namanya Trilasmi, orang begini. Di mana bisa kita tahu? Karena dari tutur kata, cara pandang dan seterusnya, dan ada semacam kontak batin perasaan antara kau dan aku, sehingga engkau mampu memahami tentang diriku dan aku juga memahami tentang perasaan. Oke. Sudah beli buku, kemudian syarat juga kita harus selalu ikut organisasi. Ini salah satunya LDF. Tapi kalau bisa jangan terlalu memilih organisasi. Semua ikut. Saya maaf sudah pernah di HMI, pernah juga di MM. Sampai sekarang beri materi di MM dan di HMI. Saya juga masuk di MI. Saya sekarang biar suruh baca perasaan, ya apa, doa kuno, apa semua saya lakukan. Saya juga masuk di Syiah. Jadi ilmunya saya dapat. Masuk juga di Ahmadiyah. Ya. Saya masuk juga di FKUB, lintas agama. Ya masuk juga di lintas agama secara internasional. Saya tidak mau pusing. Apa yang menjadi kelebihanmu? Engkau bisa menyempurnakan diriku.
Ketika aku memiliki kelebihan, aku bisa mengisi kekurangan. Karena itu, kamu dan aku adalah satu. Baik. Harus aktif organisasi. Tapi ingat juga, tidak boleh lupa dunia spiritualitas. Kalau mau jadi mahasiswa, ini sekitar mungkin banyak yang belum tahu, saya mau kasih tahu. Saya itu orang paling miskin, kudu. Tetapi saya percaya dari kemiskinan secara material, semua orang memandang aku adalah duri. Tetapi dia tidak tahu. Dari duri itulah yang melahirkan mawar yang harum, yang indah. Dari kemiskinan itu secara material, aku bisa bereksis dan berkompetisi dengan yang lain. Saya sholat saja, saya tidak tahu bagaimana apa doanya. Saya prinsip manjada wajada, siapa yang berusaha dia akan berhasil. Ya, masuk di kampus di UIN, saya tidak bisa mengaji dan saya semester 3 baru bisa mengaji. Semester 3 kebakaran asrama, habis semua, ijazah hangus semua, tinggal baju di badan. Saya pikir saya masih percaya, wahai Tuhan, ketika semua orang tidak menemani aku di saat aku miskin, aku tidak merasakan sepi, sunyi. Tetapi saya yakin semua orang tidak menemani diriku, tetapi aku yakin bahwa masih ada Allah bersama makhluk lain yang bisa selalu bersama aku. Makanya saya itu biar bunyi perkutut, bunyi burung jengkel, binatang jengkrik, saya katakan, wahai temanku, suaramu itu telah memberikan bahagia dan gembira aku untuk melanjutkan kehidupan dan seterusnya. Oke, saya katakan, saya tidak ria. Saya selalu sholat tahajud. Saya selalu sholat duha. Ya, wudhu hampir tidak pernah putus. Dan ingat, saya tidak mau pacaran karena pacaran bagiku adalah racun. Aku tidak bisa membagi cinta dan citaku. Karena cintaku hanyalah visi kepada Tuhan, cintaku adalah Tuhan dan keberhasilan. Kalau aku bagi kepada perempuan, maka tidak konsentrasi dalam menjalani kehidupan. Jadi S1 kayak itu, saudara sekalian, S2, S3, juara 1 semua. Sejak SD juara 1. Jadi wajah-wajah begini, alhamdulillah, juara 1 terus. Bukan juara 1 karena pintar, tetapi cerdas. Ingat, beda pintar dan cerdas. Saya tahu dosen itu adalah dosen kilat, aku harus datang bertamu kepadanya bukan dengan metode apa, tetapi saya metode cinta. Sekeras bagaimanapun dosen, seemosi bagaimanapun dosen, kalau saya memulai bertamu di dalam hatinya, pasti dia akan mampu memandang aku. Bahwa apa yang ada pada diriku, ada juga pada diriku. Itu motivasi terus ya. Baik. Pada sekalian tentu ya tradisi membaca Al-Quran, tradisi puasa Kamis. Kamu tidak percaya waktu saya aktif di HMNPO, wah kita itu kerjanya begitu. Dan ternyata orang-orang yang melakukan mengaji tengah malam, sholat tengah malam dan seterusnya, kita sudah tahu semua itu tentang Habibie. Ditanya, kenapa orang-orang Yahudi itu lebih cerdas dari Habibie? Ternyata orang Yahudi bilang, ya dari beberapa lama sudah menyembunyikan kebiasaan. Orang Yahudi bilang, saya kebiasaanku mengaji tengah malam. Ya, dia tahu bahasa Arab. Saya baca saja Al-Quran karena saya tahu bahwa Al-Quran itu memiliki inspirasi. Ya, kami tahu, tetapi kami tidak mau ikut itu. Ya, banyak orang Yahudi tidak mengikuti Al-Quran. Oke, yang selanjutnya saya lihat di LDF juga itu harus aktif menulis. Ya, memang saya itu kurang itu kalau menulis, tetapi kalau dialektika, retorika, monolog saya kuat itu ya kalau ceramah itu. Oke. Yang kedua, prestasi non akademik ya. Kembali saya katakan bahwa prestasi akademik itu tidak sia-sia, saudara. Sekarang memang kalau orang tidak punya kemampuan atau ekonomi lemah, ada namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Makanya saya harap orang yang punya Kartu Indonesia Pintar sekarang belum diurus beasiswaan apa itu, langsung menghadap ke wadah tiganya masing-masing. Agar supaya wadah tiganya bisa mempertemukan atau menghubungkan dengan bagian kemahasiswaan. Agar supaya bagian kemahasiswaan meminta semua berkasmu itu, ya,
meminta semua berkasmu supaya diusulkan, maka kamu pengganti bidik misi atau KIP itu. Apa maksudnya? Kamu dibebaskan dari pembayaran dan diberi 600.000 per bulan. Ya. Kalau tidak saudara sekarang kuliah itu betul-betul mahal ya. Nah sama kalau di Turki itu 90% subsidi ya, 90% subsidi. Jadi pembayaran SPP di sana paling tinggi 900. Kita di sini berapa? Paling rendah 800. Ya jadi itu bedanya. Indonesia kan korupsi ya. Kalau Turki itu ya orang berani untuk melakukan perubahan dan menghargai menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan. Dan juga bagi yang memiliki IP tinggi itu tentu diprioritaskan dalam beberapa hal ya. Secara non akademik orang-orang yang memiliki IP tinggi juga itu akan orang memiliki bakat-bakat lain misalnya dalam seni, dalam olahraga, dalam sains, teknologi dan seterusnya itu akan dikasih beasiswa di kampus ya, misalnya yang ahli tapasuci ya, yang juara di taekwondo, yang juara volley, yang juara musik ya, lagu spiritual, yang juara berdebat dan seterusnya. Semua bakat yang kita miliki itu kita harus tampilkan melalui organisasi intra ya, apakah itu SEMA, DEMA, HMPS ataupun dengan LDF dan seterusnya, UKM yang ada di situ. Saya kira di situ secara non akademik. Yang terakhir, harus selalu ada kerjasama. Ya. Pertama, kerjasama kita dengan dosen. Kalau kamu bagus, itu dosen akan mengajak Anda untuk melakukan penelitian. Jadi, kalau penelitian 50 juta, kamu yang kerjakan bersama dosen, masa tidak dikasih 10 sampai 15 juta? 15 juta sudah bisa hidup, ya. Yang kedua, saudara sekalian, kita jangan hanya networking dengan teman-teman seagama, ya. Yang beda agama pun boleh, misalnya bagaimana LDF ini bisa ketemu dengan Kesatuan Mahasiswa Kristen Indonesia, ya. Kesatuan Mahasiswa Protestan, Hindu, Buddha dan seterusnya. Karena itu yang saya lakukan, bahwa kerjasama dengan beda agama dan seterusnya itu ada manfaatnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu, maka disitulah bisa dikerjasama dengan agama-agama yang lain atau kelompok-kelompok jemaah-jemaah agama lain yang bisa membantu memberikan beasiswa untuk SPP dan seterusnya. Oke. Yang terakhir sekali, tentu apalah arti sebuah prestasi yang kita miliki ya. Prestasi yang kita memiliki, piala sertifikat itu bertumpuk-tumpuk, tetapi kita punya akhlak, bukan akhlak takhallaq bi akhlaqillah, bukan akhlak sebagaimana akhlak yang yang dimiliki oleh Allah dan dimiliki oleh Rasulullah SAW ya. Nah, karena itu dahulukan akhlak ya di atas fikih. Jadi akhlak itu lebih penting ya. Dahulukan akhlak ya di atas fikih. Karena itu saudara sekalian, saya percaya firman Allah itu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mencintaimu, ya. Karena itu bertobatlah kamu segala apa yang kamu lakukan atau dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah akan mengampuni segala dosamu. Karena itu saudara sekalian, cinta Allah kepada kita yang dimana cinta kita kepada sesama, ya. Ketika orang-orang melihat kita berada pada posisi terpojokkan oleh perspektif-perspektif yang berbeda, jangan katakan bahwa orang itu sementara hina, tapi katakanlah di saat orang memojokkan itu, cinta Allah masih bersemi dalam hati seseorang.
Karena itu saudara sekalian, untuk meraih cinta itu, maka kita harus senantiasa mempertahankan fitratullahi allati fataran nas alaih. Allah menciptakan manusia dalam keadaan suci. Fitrah yang dimaksud adalah fitrah potensi rasio dan potensi rasa. Bila engkau menajamkan, mengasah rasiomu, maka engkau akan menjadi orang yang bijak, orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Dan jika engkau senantiasa mengasah rasamu, maka engkau akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Ilmu pengetahuan yang tinggi dengan ilmu yang dalam, agama yang dalam, maka itulah yang dimaksud dengan balance, keseimbangan antara jasmani rohani, keseimbangan antara material spiritual, dunia wal akhirat. Saya kira itu, ini motivasi saja. Mungkin saya tidak pakai PowerPoint, tidak pakai juga catatan, tapi apa yang mengalir saja sebagai sebuah motivasi. Motivasi itu penting, apalagi kepada orang-orang yang sudah hampir tidak punya semangat. Kata Jalaluddin Rumi, orang yang tidak memiliki motivasi dalam hidupnya, itu pertanda dia telah mengalami kematian separuh dari dalam kehidupan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Nun wal kalamun wa ma yasturun. Wallahul hadi ila sabili rasyad. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Ustadz. Berikutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menggunakan fitur raise hand. Kepada saudara Yogi Prasetyo, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Prasetyo dari Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik. Pertanyaan saya selaku ketua tingkat di IQT R3, itu kan tadi Ustadz bilang kalau ada dosen yang tidak mengajar itu wajib diberitahu ketua prodinya. Dan pertanyaan saya, kalau kita sudah chat dan telepon itu dosen terus tidak masuk, itu batas tidak masuknya sampai kita bisa tanya ke ketua prodi berapa kali tidak masuk, Ustadz? Ya. Langsung mau. Ya, langsung saja mungkin dijawab, Ustaz. Oke. Kalau satu kali mungkin dosennya lupa, itu manusiawi. Yang kedua, ditelepon lagi untuk minggu ke depan atau di chat, tidak ada balasannya. Manusiawi. Nah, itu sudah sedikit keterlaluan. Mestinya itu dia harus sampaikan ke saya, itu jujur. Kalau ketua Keti, saya anggap dia itu sebagai mitra. Saya SMS memang. Atau kalau saya lupa, kasih tahu SMS ke saya 1 hari sebelum. Tapi kalau ketua Ketinya itu malas, saya langsung bilang pecat itu. Kita sudah menunggu beberapa hari atau beberapa jam, belum ada dia kontak. Ini masih tidur Pak, ganti itu ketua itu. Sebaliknya kalau dosen yang punya alasan-alasan begitu, sampaikan itu di Pak Ali atau Pak An. Ada juga orang kajurnya itu enggang dan segang untuk menyampaikan kepada dosen senior. Saya tahu bahwa saja nomor lapor ke saya, chat ke saya supaya saya canda dia. Assalamualaikum, kan saya begitu. Saya Ustaz, saya sakit. Aduh,
kayaknya Bapak ini lagi puber ini kapan ya, suka lupa-lupa. Kebetulan mau maaf ini, ada mahasiswa mengadu ke saya kesian. Mungkin kita tidak angkat HP-nya. Katanya Bapak sudah 2 kali tidak masuk. Tapi jangan tersinggung Pak ya. Karena saya sampaikan ini bukan karena saya mengkritik dan menyorotmu, tetapi aku mencintaimu Pak. Jangan sampai dikritik oleh orang banyak, lebih baik saya yang kasih tahu. Saya begitu caraku. Ya. Biar bagaimanapun emosi dosen, saya bisa masuki. Kamu tanya, siapa itu Pak Prof Semengkatu misalnya, Pak Prof Nurma. Itu orang takut semua itu kalau ketemu, kalau mau bicara sama dosen-dosen yang dimaksud beberapa orang itu, dosen-dosen senior, itu peka ya, ingatnya peka, sensitif. Tidak boleh tersinggung, kalau tersinggung itu tidak masuk 2 hari. Padahal, orang yang tidak masuk kuliah, meskipun kamu beriman, itu tergores imanmu saudara. Saya hadir untuk mengajar itu adalah tanggung jawab. Karena kamu telah menggaji saya, itu bahasa kasar. Kamu telah menggaji saya melalui APBN dan seterusnya, bayar SPP, kemudian dikumpul sekian dan seterusnya, maka pemerintah membayar saya. Gajiku 5.300.000 gaji pokok tanpa sertifikat dan seterusnya, lebih kurang bisa 10 juta. Kamu makan uang 10 juta, ingat, 10 juta itu, lantas kau macam-macam, itu terjadi syubhat di situ. Ya, cuma tidak enak kalau tradisi biasanya saya sudah mengajar, saya minta ke kamu, tolong ya, Mariana kumpul uang ya, Yogi kumpul ya, Afriani kasih tahu teman-temanmu, saya sudah mengajar, ayo bayar saya punya gaji, kan tidak enak begitu ya. Tapi ada orang yang tidak sadar. Saya harus melayani Anda. Pertama, karena Anda yang membayar hidup. Melalui gajimu dan teman-teman. Yang kedua, aku melayanimu bukan mahasiswa aku layani. Saya melayani adalah mitra bagian daripada darah daging. Dan yang ketiga, saya melayani kamu bukan kamu sembarang. Saya melayani Tuhan karena aku tahu bahwa Tuhan hadir di dalam dirimu. Jika aku tidak melayanimu, maka aku telah ateis dan tidak bertuhan pada saat itu. Intinya di situ ya. Jadi kalau 2 kali mungkin itu karena sakit. Pokoknya ketua tingkat itu resiko. Ditindis oleh dosen yang emosi, kalau tidak akan dirongrong oleh teman-teman sekelas. Itulah hidup, penuh dengan resiko. Saya kira terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin itu ya permasalahan dari banyak Keti karena online juga ini. Jadi banyak orang bermasalah tentang itu. Tapi saya kembalikan ke penanya bagaimana. Iya jelas. Makasih. Makasih Ustaz. Nah, kemudian kita ke penanya kedua, yaitu Saudari Usni Putri Aulia. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, atas kesempatannya Pak Moderator. Perkenalkan, nama saya Usni Putri Aulia, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ingin bertanya kepada Pak dosen. Ada sebuah quotes yang sangat fenomenal, yaitu yang sejati adalah makna, bentuk hanyalah wadah. Saya ingin mengetahui maknanya itu, Pak. Dari itu, bagaimana kita menjadi karakter yang tenang dan pribadi yang berkarakter. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Itu Usni itu putri yang pertama ya. Usni. Mungkin singkatan nama orang tua ini kayaknya. Bukan Husni. Bukan, Pak. Usni. Iya. What the meaning of Usni Indonesia? Mama. Baru cari. Belum tahu maknanya, Pak. Sekarang baru cari tahu maknanya. Boleh. Di dalam hidup ini ada simbol, ada makna. Simbol adalah malaikat namanya semiotika. Terbalik wajahmu. Terbalik wajahnya itu. Saya pusing. Ya, dibalik HP.
Oke. Simbol itu melambangkan pesan daripada sebuah makna. Kalau tidak salah, ini Husni ada tai lalat di atas hidung sebelah kanan. Tidak. Bukan tai lalat. Ya. Dan ada jerawat bertitik 3. Kalau itu benar, izinkanlah aku untuk membaca tentang kepribadianmu. Ya, Pak, Orang- silakan, Pak. Ya, itu membaca tentang gestur manusia harus memiliki alat bantu. Pertama, dia harus belajar tentang filsafat fenomenon, filsafat empiris, filsafat hedonis, dan lain-lain. Di setiap aliran filsafat itu ada beberapa penjelasan tentang simbol yang tampil. Tidak boleh dilupakan atau dinegasikan bahwa ada pesan agama yang harus bisa kita pakai alat itu untuk memahami tentang seseorang. Terkadang orang memandang seorang hanya dari aspek jiwa, tetapi tidak kolaborasi dengan nilai-nilai agama. Untuk memandang jiwa yang terdalam, kita juga harus memandang dengan jiwa. Untuk mengasah jiwa kita, harus selalu tengah malam sholat tahajud. Itu pun kita tidak bisa memahami tentang seseorang melebihi daripada 30%. Karena yang mengetahui tentang dirinya, 50% adalah diri. Sungguh naif dan sombong seseorang mengatakan bahwa saya tahu tentang diriku, omong kosong. Saya saja sampai sekarang, saya tidak bisa mengenal kenapa saya harus begini dan mengapa saya begini. Bagaimana cara harus berubah. Karena itu ada seorang pemikir dari Persia namanya Ali Syariati. Jika engkau ingin mengkaji tentang Tuhan, maka selesaikanlah dulu tentang dirimu. Tetapi saya yakin bahwa engkau tidak bisa menyelesaikan tentang persoalan dirimu, engkau tidak bisa memahami tentang dirimu yang sejatinya. Karena penuh keterbatasan. Kita tidak tahu berapa jumlah tai lalat di punggung. Dan berapa jumlah helai kening. Berapa jumlah rambut, berapa jumlah dan seterusnya bulu yang ada di pori-pori. Karena itu manusia. Janganlah kamu sombong. Tuhan hanya menyampaikan kepada kita, tafakkaru fi khalqillah. Ingatlah apa yang diciptakan oleh Allah. Atau bahasa Yunani-nya, gnoti syautu. Kenali dirimu. Atau bahasa Bugis Makassarnya, is'al. Is'ngalen. Nah, oke. Untuk memahami tentang is'ngalen, mengertilah tentang diri. Manusia secara antropologis satu. Ingat, secara biologis sudah beragam. Secara sosiologis lebih beragam. Secara fisiologi lebih heterogen. Karena itu di dalam diri manusia sejumlah jiwa makhluk lain melekat pada kita. Karena itu manusia terkadang bingung bagaimana mengelola jiwa itu. Maaf, saya sudah usia 50 tahun. Orang bilang bagus sekali. Tetapi dia tidak tahu bahwa saya punya jiwa masih senang untuk melihat perempuan cantik. Saya tahu bahwa tidak boleh melihat itu karena agama melarang. Tapi mungkin karena karakter bahimia, jiwa binatangku lebih dominan di dalam rasio yang bijak. Karena itu ada 3 tingkat jiwa manusia. Ada jiwa binatang. Ada jiwa lawwama antara binatang dengan manusia. Ada jiwa mutmainnah, ya, atau istilahnya gadabiyah, bahimia, gadabiyah, dan natiqah. Bagaimana untuk mengelolanya itu semua? Tentu butuh pengetahuan, ya, butuh ilmu pengetahuan. Contoh, bagaimana bisa menjadi orang yang tenang? Punya proses. Tidak bisa sekarang, tidak bisa nak. Saya itu mau sekali bicara tenang, tapi karakter saya adalah demonstratif. Bukan Abdullah,
Orang belum selesai satu kalimat, saya langsung angkat itu. Itu kekurangan. Karena saya tahu alur pikirannya pasti ujungnya di situ. Makanya terkadang temanku bilang sota. Yang sota bukan saya tetapi engkau. Karena engkau tidak memahami apa yang terjadi di dalam gejolak pemikiranku dibandingkan dengan gejolak pemikiranmu yang tidak sebanding dengan aku. Maaf. Terkadang istriku bilang, ini kita kayak orang gila. Pagi-pagi Asmaul Husna di lantai 2 sambil memegang ranting mangga, ranting jambu. Dan disertai dengan rasa sedih. Dia bilang, kakak lagi gila. Bukan aku yang gila. Engkaulah yang gila kan engkau tidak mampu memahami bagaimana perasaanku sekarang. Ketika aku memandang dedaunan yang ada di depanku, daun jambu dan daun mangga, itu sepertinya aku telah memeluk Tuhan. Karena Tuhan telah hadir di tengah-tengah daun warna hijau. Dia melahirkan oksigen. Oke. Karena butuh proses. Untuk menjadi orang tenang, itu karakter. Untuk menjadi orang yang disiplin, itu karakter. Karakter itu bisa susah dirubah. Wajah bisa dirubah. Oke. Yang terakhir. Apa yang harus dilakukan? Tadi banyak membaca. Banyak bergaul. Banyak memahami. Maaf. Saya biasa puji alih, puji diri. Saya siapapun orangnya saya bisa masuk. Mau Kristen, mau peminum, mau narkoba, mau pemain perempuan, mau orang penjahat, saya bisa masuk dia. Tidak percaya. Saya pernah bonceng seorang peminum yang juga jahat. Dia tidak apa-apakan aku. Orang bilang, berani sekali kamu bonceng. Bayangkan orang sudah muntah kiri kanan, saya bonceng di belakang. Tapi saya tidak apa-apain. Karena saya tahu, kamu mabuk karena kau tidak tahu. Tetapi ketika kau mabuk, aku mengendalikan jiwamu. Ya, ketika kita mengendalikan jiwa seseorang, maka aku bisa memasuki. Misalnya saya tahu, bisa anggaplah ini Pak Usni ini orang cemburu sekali. Jangan langsung bilang begini, jangan kau cemburu. Tenang, kita ikuti dulu irama dia sampai di mana. Oh, langsung kita puji dia pantas. Kamu itu cemburu bukan karena begini, tetapi kamu ini orang, oh berarti kamu ini orang kepujian. Ada yang orang suka dipuji, ada orang suka pokoknya untuk memahami karakter butuh waktu. Kayak makanya kita itu manusia adalah manusia itu apa? The human and final. Ya. Manusia itu tidak pernah berhenti untuk melakukan perubahan. Ya. Nanti ada tanah di mulut baru berhenti itu perubahan. Karena itu, kalau ada perasaan seperti itu, insya Allah Anda akan mengalami suatu perubahan. Ya, perubahan akan terjadi apabila kita sendiri berniat untuk berubah. Jangan hanya niat saja, harus ada gerakan. Ya, antara dasai dan dasoleh, antara idealitas dengan realitas harus disatukan. Oh, saya mau sekali punya suami dokter, tidak bisa. Caranya harus berteman sama teman-teman dokter. Insya Allah dapat suami dokter. Kalau duduk terus di fakultas dakwah, pergi menjadi penyiar dan di mana-mana, tidak pernah berteman, tidak mungkin. Ya, karena di mana kamu berlabuh, di situ juga kamu punya perahu. Ya, tidak mungkin kita punya perahu berlabuh di daratan yang tinggi. Kalau kita tidak punya jaringan networking dengan orang-orang yang tinggal di daratan sana. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian kita beralih ke pertanyaan ketiga kepada Saudara Ammar Ghifari Nur. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ammar Ghifari Nur, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi. Pertanyaannya yaitu, dalam dunia perkuliahan, kita sebagai mahasiswa tidak dapat dipungkiri ada masa di mana kita itu muncul yang namanya sikap malas, jenuh, bahkan bosan dalam belajar. Terlebih di mana pandemi yang mengharuskan kita belajar atau kuliah daring dari rumah masing-masing. Nah, apa saja faktor-faktor yang bisa membuat seseorang
itu sering malas dalam belajar dan bagaimana agar sebagai mahasiswa yang ideal bisa terhindar dari sifat malas tersebut. Mungkin itu saja pertanyaan yang saya tujukan kepada Ustaz. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada, tambah lagi satu kalau ada. Ya, Ustaz. Kalau masih ada supaya sekali tambah satu lagi. Ya, mungkin bisa untuk menjawab pertanyaannya kami persilahkan kepada Al-Ustaz. Capek di dalam. Baik. Itu malas. Malas dengan rajin itu setali dua yang tidak bisa dipisahkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat rajin dan malas. Satu, lingkungan. Yang bertanya tadi tinggal di mana? Jalan Tidung 7 sama Hah? 1. Jalan Tidung 7, Rapocini. Rumah sendiri atau kos? Rumah kakak sama Sama kakak. kakak. Ya. Itu lingkungannya orang pendidikan atau orang punya motivasi atau bisnis atau sekitar itu orang banyak main-main. Ya, Pendidikan. nah, pendidikan. Ya, Berarti kalau kita yang malas ada faktor lain, makanan. Sering makan supermie. Orang yang sering makan instan itu kemampuan untuk berpikir melemah. Dari setiap makanan itu istilah orang ahli apoteker ya, ahli farmatolog, ahli farmasi, ada senyawa yang tidak aktif dalam makanan itu. Ingat ya, sekali lagi. Kalau senyawa aktif, maka dia akan mempengaruhi. Kenapa mahasiswa kita baru 30 menit sudah ngantuk? Memang makanan supermie, makanan bakso, makanan ini intelmi, apa itu telur, tidak pernah makan sayur. Sayur itu nanti jam 12 itu pun layu, itu pun tidak bisa layu. Kita baru jam 10 sudah layu, karena tidak ada klorofil. Ya. Nah, jadi yang pertama lingkungan, yang kedua dari aspek makanan. Kalau lingkungan tidak beres, saya jujur, saya pernah tinggal di kos apa, kalau tidak beres saya pindah. Saya tidak suka. Saya tidak suka tinggal sama teman, kita mau tidur, dia masih main-main. Iya, kita mau bangun tengah malam, dia masih main. Saya tidak suka itu, lebih pindah. Daripada mempertahankan tradisi pertemanan yang merusak masa depan, lebih baik kita mencari teman baru. Nah, oleh karena itu sekaligus kita harus iri. Nah, ada cemburu dan iri itu. Begini. Kalau ada di dalam ruangan untuk pintar, kau harus bilang begini, masa tidak bisa? Ingat saudara sekalian, maaf, ganti nama saya Abdullah. Kalau dalam pertemuan resmi atau tidak resmi, kalau saya tidak bertanya, ganti namaku itu. Kenapa? Saya sejak awal orang memberikan materi, saya serius. Saya itu pegang catatan, pulpen. Apa yang kamu katakan saya coret, mataku tetap memandang engkau, pikiranku mengolah, tanganku main. Begitu ini, sebentar selesai baru saya baca kembali. Apa ini ya? Itu namanya usaha. Kalau ada orang yang ganggu saya pada saat ikuti seminar apa, mencatat, saya siku itu. Biar kau tua, saya tidak suka. Janganlah kamu mengganggu karena saya pada saat ini mengalir pikiran untuk menerima. Oke. Harus ada iri dan cemburu. Nah, selanjutnya, itu juga kondisi keluarga mempengaruhi. Kalau sering sakit orang tua apa semua, waduh, tidak bisa. Ya. Kenapa orang malas? Yang paling penting dari diri kita. Begini saudara, kita bacalah tradisi Nabi.
tidur cepat, bangun cepat. Ya toh? Jangan tunda-tunda waktu. Mandinya itu antara jam 9 ke bawah. 8, 7, 16 tadi. Kenapa Habibie cerdas? Selesai sholat tahajud langsung mandi. Kenapa kita malas? Jam 10 baru mandi, kurang ajar. Astagfirullah. Itu perempuan, kenapa banyak sekali jelek-jelek wajahmu? Nanti jam 9 baru kau mandi. Itu wajah itu ibaratkan pepohonan secara secara nabati. Iya. Karena kalau kamu siram di saat dia tidak membutuhkan vitamin D, maka pasti tidak beres. Itulah saya lihat perempuan, dari 10 mahasiswa itu paling 2 yang cantik. Dulu nenek kita, dari 9, cantik semua. Karena dia selalu berwudu, selalu pakai enak dan seterusnya. Makanya maaf, pernah saya diundang di Korea 2 kali berturut-turut. Cewek di Korea itu, kalau kita ketemu cewek 2, yang cantik itu 4. 2 orang tapi cantiknya 4. Kenapa? Semua bayangannya juga ikut cantik. Sebagian mahasiswa kita, kalau ada 10, paling 1 yang cantik. Kenapa? Semuanya itu wajahnya itu tadi. Wajah berkerut, berkedip, dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya lihat tradisi kita semua. Ini mahasiswa sains. Dia lebih takut sama dosennya daripada saintek, lebih daripada Tuhan. Kenapa kau begadang? Kerja tugas, tidak sholat, tidak, kurang ajar. Jangan coba-coba kamu kasih tahu temanmu. Banyak mahasiswa UIN tidak sholat, iya. Kecuali mungkin jurusan tafsir dan seterusnya. Kenapa? Sholat itu menghadirkan konsentrasi. Tentu orang malas. Kalau sudah biasa, susah dia tinggalkan. Tapi kalau orang tidak biasa, susah memulai. Iya. Kalau pergi kerja tugas sampai di warkop, jangan kau pulang jam 12. Otomatis kau tidur 12:30. Dan tidak bisa lagi tidur. Pulang jam 10. Kau tidur jam 11, bangun jam 3. Aman itu. Jangan lagi tidur. Kalaupun ngantuk sekali di kursi saja. Rata-rata saya lihat mahasiswa sekarang di kos-kos kasihan gitu. Belum, masih semester 5 kayak kakek-kakek. Itu deh. Celananya amburadul, sobek-sobek. Baru celana puntung. Tidak pernah lagi sikat gigi, mandi tidak pernah disisir rambut. Bonceng perempuan yang cantik. Ini perempuan ini orang juga buta. Kenapa kau suka laki-laki botok? Bau. Maaf, apalagi kalau yang merokok, jangan kau tersinggung ya. Siapa yang tidak suka itu orang merokok? Bau lunak. Tapi kenapa cewek suka orang merokok? Dia bilang, tidak kurasa pak. Cinta itu bertai kucing rasa coklat. Oke. Jadi intinya bahwa malas itu sifat setan. Berwudu cepat. Rajin itu sifat malaikat. Ya. Itu Muhammad Abdu, seorang pembaharu dari timur Mesir, dia bilang mengatakan, di dalam diri manusia dua makhluk yang mempengaruhi gerak-gerik. 1 malaikat, 2 setan. Kalau ngantuk setan itu tempelin begini saja wajahnya. Yo. Kalau malas segera berwudu, itu setan ya. Seperti ini ada yang mengantuk ini setan itu. Ya tampar ke wajahmu masing-masing supaya keluar setan. Jadi intinya di situ saudara ya. Jadi kalau bisa jangan jadikan dirimu malas karena Tuhan tidak malas. La tahuduhu sinatu wala naum. Tuhan itu tidak ngantuk, tidak tidur. Kenapa ini peserta ngantuk? Kenapa peserta banyak tidur? Itu semuanya karena ketidakmampuan untuk mengelola karakter diri. Terima kasih. Ya, terima kasih atas semua jawabannya, Ustaz. Mungkin masih ada yang mau bertanya dari peserta. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sesi talk show pada hari ini. Kepada Saudari Mariana Ulfa, kami persilahkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mariana Ulfa, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Biologi, mahasiswa baru. Jadi, walaupun awalnya Sang Sukma merasa tak ingin melanjutkan WTC yang terakhir ini,
Namun entah mengapa sang Anila menerpa dengan sebuah bisikan untuk mengajak. Mungkin inilah, ternyata ini sebuah takdir yang ingin mempertemukan kita, mempertemukan sang pencari ilmu dengan maha gurunya, memperhatikanmu, mendengarmu, serta menyimakmu. Dan izinkanlah hamba melontarkan sebuah pertanyaan. Melihat dirimu yang nampak sangat bersemangat, dengan goresan senyuman dan canda tawa yang menghiasi sebuah materimu. Apakah yang menjadi alasanmu? Dari semua itu, motivasi apa yang mendampingi hidupmu selama ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah tidak pernah saya bayangkan dan tidak pernah saya rasakan. Dalam pertemuan ini kita akan berakhir dengan sebuah perpisahan. Di mana pertemuan di situ ada perpisahan. Bukanlah sebuah perpisahan yang aku sesalkan atau kita sesali. Tetapi kenapa kita diperjumpakan? Iya. Bukan hanya sekedar jumpa wajah melalui daring. Tetapi aku ingin mencoba menjumpakan rasaku dengan rasamu. Supaya kita sama rasa di dalam menjalani kehidupan dalam rangka mengolah rasa. Karena itu saudara sekalian, mengagumi seseorang, mengagumi makhluk Allah, ciptaan Allah, itu wajar. Tetapi janganlah engkau mengaguminya sehingga mereduksi nilai-nilai ilahiyah yang melekat pada diri. Ketika seorang sufi, Ibnu Arabi mengatakan bahwa di setiap senyuman kedipan matamu suara langkahmu. Bukanlah senyuman kedipan mata dan langkahmu, tetapi adalah sifat Allah yang tertajalli di dalam dirimu. Allah adalah maha gerak, maka engkau juga meminjamkan sifat gerakan itu. Sehingga engkau bisa gerak dari titik nol menuju titik finish dalam perjalanan kehidupan. Karena itu saudara sekalian, semua orang punya jalan, punya cara. Berjuta-juta cara untuk berlutut kepada Tuhan. Dan bermiliaran-miliaran pikiran manusia untuk berpikir tentang keberadaan Tuhannya. Tetapi terkadang juga ada manusia yang tidak pernah berpikir untuk mengenal makhluk Tuhan, mengenal Tuhan, dan mendatangi diri Tuhan. Iya, jadi begini. Ini saudara siapa ini? Merana ya? Bukan Mariana, Merana Ulfia. Mariana Ulfa, Pak. Beribu-ribu Merana. Iya, Ulfa itu kan dari kata Alfia, kira-kira begitu ya. Jadi engkau itu selalu merana. Merana bukan karena apa, bukan karena dia, tetapi merana karena dia yang tertinggi. Yang membuat setiap waktu engkau ingin coba mendekati, melihat, tetapi ada saja hijab yang membuat kamu tidak bisa menangkap apa yang kamu hendaki. Itulah Tuhan, kemahaagungan Tuhan. Baik, saudara sekalian. Saya dalam hidupku percaya bahwa ada 3 unsur yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dan Allah menganugerahkan 3 unsur itu. 1 unsur keindahan. You are and me. All creation Allah is very, very beautiful. Kira-kira begitu. Semuanya adalah indah. Tidak ada yang tidak indah. Orang yang menganggap enteng, merendahkan orang, itu orang tidak memahami apa arti sebuah keindahan. Aku punya gigi sangat ramai, tetapi orang bilang, itu gigi ginsul dan seterusnya. Tidak. Dengan keramaian itulah yang membuat irama di dalam berkata itu saling bunyi satu dengan yang lain, ibaratkan trompet, gitar, piano, dan seterusnya. Oke. Yang kedua di dalam diri kita itu ada unsur cinta. Nah, ini saya pegang. Qul in kuntum tuhibbunallah, saya katakan tadi. Jikalau kamu ingin dicintai Allah, ikuti aku. Seorang sufi
Zunun al-Misri mengatakan begini, Ya Rabb, kaifa tariq ilaika? Qala da' nafsak wa ta'ala. Wahai Tuhan, jalan apa yang membuat aku bisa sampai kepada dirimu? Tuhan berkata, wahai Abdullah, tinggalkan dirimu yang material. Datanglah kepada. Saya lanjut menanyakan Allah. Aku tidak bisa datang karena duniamu beda dengan alamku. Tapi aku hanya mengharapkan cintamu. Cinta yang tertinggi kita katakan begini. Ana la uridu minallah illallah. Saya tidak menginginkan sesuatu apa yang engkau berikan padaku. Tetapi yang saya cinta, saya ingin adalah kamu sendiri. Begitu kan? Jangan kamu mencintai laki-laki karena orang tuanya, materinya. Jangan. Jangan kamu mencintai pekerjaan karena banyak uangnya. Jangan kamu mencintai jurusan karena dianggap populer. Harus ke dokter. Banyak dokter yang lagi pusing sekarang untuk dapat uang. Masuk ke perawatan juga pusing. Tidak ada lagi orang yang disuntik karena orang sudah bisa minum obat masih. Masuk apotek dan seterusnya. Masuk kejaksaan, masuk hukum. Tidak semuanya dia sampai kebahagiaan. Saya pilih filsafat. Karena filsafat itu adalah jalan hidup. Aku bisa membaca tentang pedoman yang diberikan Allah Al-Quran. Maksud saya, Anda memilih biologi bukan karena jurusan biologi, tapi pengabdian dan cintamu kepada Allah akan bersemi di dalam biologi. Bio artinya hidup, logi adalah ilmu. Ilmu tentang kehidupan. Bahkan kematian itu adalah bagian dari kehidupan yang sangat nihil. Orang mati itu adalah orang hidup yang nihil. Yang kamu katakan bahwa mati itu adalah kematian. Bukan. Itu adalah sebuah transmigrasi perpisahan antara jasmani dengan roh. Karena itu, apa yang aku berikan adalah cinta sebagaimana yang kupahami tentang cinta yang ada diberikan oleh Allah. Tetapi ingat, apabila engkau tidak menyebarkan cinta kepada semua, pada dirimu, pada makhluk lain, pada lingkungan, pada Tuhan, maka engkau akan menjadi manusia menyesal. Ya. Jadi ada keindahan, ada cinta, ada penyesalan. Di dalam hidupku, mohon maaf, satu di antara 65 ini yang tidak suka pada diriku, terlalu banyak bagiku yang telah memusuhi yang tidak suka pada diri. Karena itu, aku tidak ada benci kepada siapapun. Yang ada hanyalah dislike. Aku tidak suka terhadap tingkah lakumu yang membuat aku mengamalkan cinta yang kabur di hadapan kamu dan di hadapan semua makhluk. Karena itu yang terakhir, saudara sekalian, itu Ji. Itu Ji. Bagaimana menjadi diri yang sebenarnya. Karena itu selalu berenung tengah malam. Wahai Abdullah, berdiamlah sejenak ketika engkau melangkahkan kaki. Pandanglah dirimu sedalam mungkin. Kau bertanya, hei, dari mana Abdullah? Mau ke mana? Untuk apa? Siapa yang mengadakan kamu? Dan bagaimana kamu seharusnya jadi Abdullah? Abdullah bukan secara personal, tetapi Feni, Apriana, Mariana, Ulfa, dan semua yang ada di situ. Abdullah, 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 Abdullah. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih banyak atas semua jawabannya. Mungkin itu tadi sebagai pertanyaan penutup, Ustaz. Sebelum kita tutup talk show pada hari ini, mungkin sedikit closing statement, Ustaz, tentang bagaimana Terima menjadi. kasih. Untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, kita harus mengenal diri tentang siapa aku. Lantas aku harus mampu memperkenalkan diriku kepadamu. Dan satu yang menjadi prinsip, ketika aku mengenal diri,
dan memperkenalkan diri. Dan saya atau kita semua akan menjadi tahu diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya ada teman baru. Anda yang yang kenal. Dimanapun Anda kita ketemu, ya sapalah aku. Meskipun engkau tidak punya kesempatan untuk menyapa aku lagi. Ya, saya terima kasih banyak atas segala Kasina. Yes. Iya. Jadi saya moderator ya mau pergi ke kebun dulu. Oh, yes, sir. Ya, Yes. terima kasih semua. Sukses semuanya. Saya tunggu paling lambat 4 tahun dan paling cepat 3 tahun 6 bulan yang baru masuk ini ke depan Anda sudah sarjana. Terima kasih. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali motivasi yang diberikan oleh Ustadz. Dan sedikit statement sebelum kita menutup, jika ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi, maka jadilah mahasiswa yang kritis, perbanyak bacaan, perluas wawasan, perbanyak hubungan sosial, dan tingkatkan nilai spiritual. Mungkin itu saja dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersama-sama menutup talk show pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Sekian dari saya undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, astabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke panitia. Oh ya, jadi ya itulah materi atau sajak-sajak atau puisi-puisi yang kemudian dibawakan oleh Pak Wadek 3 tadi ya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran yang kemudian teman-teman bisa amalkan seperti itu. Jadi luar biasa ya, pada hari ini kita bisa mendapatkan banyak kemudian kosakata baru ya. Sangat-sangat puitis sekali ya pemateri kita pada hari ini. Ya, mungkin dari operator bisa tampilkan ini sertifikat dari pemateri kita pada hari ini, walaupun sudah keluar ya, tapi tidak apa-apa, kita ini saja secara simbolis. Ya, jadi sertifikat nomor 40 garing UKM LD Kaljami garing WTC garing 9 tahun 2021 diberikan kepada Dr. Abdullah Talib MAG atas partisipasinya sebagai pemateri pada kegiatan Welcome to Campus WTC dengan tema Explore Yourself and Reach the Goals yang diselenggarakan secara online oleh UKM LD Kaljami UIN Alauddin Makassar. Meeting 12 September 2021 yang bertanda tangan Ketua Panitia atas nama Bode ya, Ketua Umum UKM LD Kaljami UIN Alauddin Makassar Rahmatullah Syabir, dan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Dr. Darussalam MAG. Ya, sebelum kita tutup, mungkin teman-teman bisa aktifkan videonya, bisa aktifkan kameranya. Insya Allah kita akan foto bersama. Ya, walaupun pemateri sudah keluar, tetapi tidak apa-apa kita foto bersama untuk sesi terakhir ini. Silahkan operator. Silahkan cek teman-teman yang sudahnya. Iya Kak. Masih ada yang belum di-on-kan kameranya teman-teman. Ya, saya hitung teman-teman. 1,
2, 3. Ya sudah Kak. Oh ya, jadi baik, inilah akhir dari seluruh talk show pada Welcome to Campus kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran, ya, bisa mengambil ibrah, bisa mengambil hikmah dari apa-apa yang kemudian telah disampaikan oleh pemateri-pemateri yang Masya Allah sekali ya. Mulai dari kemarin yang terkait beasiswa, bagaimana caranya kemudian kita bisa mendapatkan beasiswa itu, kemudian apa yang harus kita lakukan. Kemudian tadi pagi ya jam 10 sampai sebelum zuhur kita mendapatkan motivasi, pengalaman apa saja yang perlu kita lakukan agar menjadi seorang organisatoris yang handal, yang tidak lupa juga tentang kuliahnya ya, karena mindsetnya kita ke kampus itu adalah kuliah. Organisasi adalah bonusnya kita untuk mengasah bakatnya kita, mengasah kemampuannya kita agar bisa terjun dan dapat pengalaman di dunia kerja nantinya. Kemudian hari ini kita mendapatkan ilmu terkait dan pertanyaan-pertanyaan kemudian yang teman-teman sampaikan terkait dinamika di perkuliahan, mungkin mudah-mudahan bisa terjawab sesuai apa yang disampaikan tadi oleh Pak Abdullah. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmu yang telah diberikan oleh pemateri-pemateri kita. Mungkin seperti itu saja. Insya Allah sebentar jam 16.30 akan ada penutupan. Mungkin akan ada penyampaian sedikit dari pengurus. Dan insya Allah akan teman-teman dapatkan sedikit informasi terkait UKM LDK Al-Jami itu sendiri. Tapi tidak wajib. Mungkin teman-teman ada waktu luang, mungkin bisa ikut pada penutupan sebentar insya Allah. Mungkin itu saja. Jikalau ada kekurangan dalam pelaksanaan WTC kali ini, kami dari pengurus dan panitia mohon sangat-sangat dimaafkan karena pada dasarnya kita adalah manusia yang tidak luput dari segala kesalahan. Ya. Mungkin seperti itu saja. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.